Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kemarin kita sudah membahas tentang tempat yang tidak boleh digunakan untuk sholat dan tempat yang diperbolehkan untuk sholat. Jadi kalau misalkan kita masih kecil kayak gitu kan, kita biasanya diajarin kalau misalkan bab fikih itu kan, yang perlu diperhatikan adalah suci tempat, badan dan pakaian dari najis, ya kan. Kalau misalkan badan itu kita sudah bahas di dalam bab toharoh itu, ya kan, mandi dan lain sebagainya itu sudah bisa lah kita jadikan patokan di situ. Nah, bagaimana kalau misalkan tempatnya? Hadisnya kita sudah bahas di hadis nomor 215 dan 217. Di situ ada berbagai macam pandangan para ulama, termasuk dari 4 imam mazhab. Di situ ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang memakruhkan dan lain sebagainya di situ. Kemudian di sini pembahasannya hadis nomor 218 dan 219 ini membahas tentang kesucian pakaian dari najis. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah pakaian kita, ya, mulai dari songkok kayak gitu kan, pakaian sarung, sendal dan lain sebagainya itu jangan sampai terdapat najis di situ kan. Kalau misal ada najis, ya kita bersihkan. Secepatnya kita bersihkan. Nah, ini kita baca di hadis nomor 218 dan 219. Wa an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukumul masjidah falyanzur fa in ra'a fi na'laihi adza au qadran falyamsahu waliyusalli fihi akhrajahu Abu Daud wa shahahahu Ibnu Uzaimah." Kemudian nomor 219, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wati'a ahadukumul adza bi khaffaihi fatuhuruhumat turabu." Akhrajahu Abu Daud wa shahahahu Ibnu Hibban. Wa an Abi Sa'idin dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukumul masjidah," apabila salah satu di antara kalian telah datang atau telah memasuki masjid, ya telah sampai, maksudnya telah sampai
masjid, fal yanzur, maka periksalah terlebih dahulu. Ya, jadi fal yanzur ini artinya sebenarnya itu tunggulah, tapi maksudnya di sini adalah periksa, cek terlebih dahulu. Fa in ra'a finna alaihi, apabila seseorang tersebut melihat dari di kedua sendalnya tersebut terdapat ada au qadron, terdapat kotoran atau najis di sini, fal yamsahu, maka gosoklah ke tanah. Jadi gosoklah ke tanah. Fal yamsahu ini maksudnya gosok ke tanah. Fal yusolli fihima, baru setelah najis tersebut hilang, ya sudah digosok, sudah hilang najisnya, maka seseorang tersebut boleh sholat menggunakan kedua sendal tersebut. Akhrajahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, washahahu Ibnu Huzaimah, dan telah disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wati'a ahadukumul adza, apabila salah satu di antara kalian telah menginjak najis, bihofaihi, dengan kedua sendalnya, dengan kedua khufnya, maksudnya di sini khufnya, fatahuruhuma, maka mensucikan kedua sendal tersebut, at-turabu, menggunakan tanah. Akhrajahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, washahahu Ibnu Hibban, dan telah disahihkan oleh Ibnu Hibban. Jadi hadisnya yang pertama, kalau misalkan teman-teman itu sampai ke masjid, maka cek terlebih dahulu sendalnya. Takut-takut kemungkinan di situ ada najis dan lain sebagainya, maka digosok ke tanah terlebih dahulu. Kalau misalkan sudah selesai tidak ada najis, maka sholatnya kita boleh sholat menggunakan kedua sendal tersebut. Nah, cara dari melakukan mensucikan kedua khuf, ya, kedua sepatu kita apabila kita menginjak kotoran, maka menggunakan tanah, ya, mensucikannya dengan tanah. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, oke, kita lihat makna keseluruhannya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di hadapan Rabb-nya, di hadapan Tuhannya, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sholat, tiba-tiba beliau melepaskan kedua tompanya. Jadi kalau di zaman Rasulullah dulu kan itu tidak seperti sekarang, ya, masjidnya. Itu kalau di zaman Rasulullah itu nggak ada tehol, jadi betul-betul ya cuman tanah aja kayak gitu kan, cuma tanah aja. Nah, maka ya di zaman Rasulullah itu biasa para sahabat itu sholat menggunakan kedua khufnya di situ, atau kedua sepatu sendal, ya. Nah, jadi di sini pada saat Rasulullah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba beliau melepas kedua tompanya, ya, kedua tompa ini kedua sendalnya. Maka para kaum atau makmum di sini yang ada di belakangnya juga ikut melepaskan sendalnya. Masing-masing mengikuti jejak daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada saat bermunajat ini Rasulullah tahu-tahu ngelepas sendalnya kan. Jadi makmum yang melihat ini, karena Rasulullah ini ya memang istilahnya yang menjadi panutan beliau, ya kan, syariat agama Islam itu beliau yang salah satu penentunya di sini, maka para sahabat pun juga ikut melepaskan sendalnya. Nah, kemudian di sini
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari sholatnya, beliau bertanya kepada mereka mengenai penyebab yang mendorong mereka melepaskan sendal masing-masing. Jadi kan ketika Rasulullah habis sholat kayak gitu, dia melihat sahabat, kok sahabat yang lainnya juga ikut melepaskan sendalnya kayak gitu. Kemudian di sini para sahabat yang menjadi makmum daripada Rasulullah SAW menjawab, kami melihat engkau ya Rasulullah melepaskan kedua sendalmu di sini. Itu. Jadi jawaban para sahabat ya karena Rasulullah ini melepas sendalnya maka sahabat yang lain juga ikut melepas sendalnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, Jibril telah datang kepadaku. Lalu ia memberitahukan bahwa kedua sendalku ini terdapat najis. Maka aku segera melepaskannya di sini. Jadi pas pada saat Rasulullah asik bermunajat gitu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu-tahu Jibril datang kayak gitu memberitahukan kepada Rasulullah SAW bahwa di sendalnya Rasulullah itu terdapat najis. Ya karena Rasulullah ya pada waktu itu ya tidak tahu bahwasanya sendalnya tersebut ada najis kayak gitu kan. Atau juga Rasulullah juga tidak tahu bahwa najis itu kotoran tersebut bisa tidak tidak sah sholatnya apabila terdapat najis di situ ya kan, karena di zaman Rasulullah itu ya belum komplit, jadi bertahap demi bertahap gitu ya, tahap demi tahap kayak gitu. Maka ketika malaikat Jibril tadi memberitahukan bahwasanya terdapat najis yang ada di sendal Rasulullah SAW, maka Rasulullah buru-buru melepasnya. Nah, kemudian Rasulullah di sini memberitahukan kepada para sahabatnya, barang siapa datang ke masjid lalu melihat sesuatu najis, ya, sesuatu yang najis di tompanya, di sepatunya, di sendalnya, hendaklah ia menggosok-gosokkan ke tanah, lalu ia boleh sholat dengan memakainya. Jadi dengan menggunakan sendalnya. Jadi kalau di zaman Rasulullah itu kan belum bertehel seperti sekarang kayak gitu. Kalau Indonesia ya, kalau zaman sekarang itu sudah ada tempat suci gitu kan. Kalau kita mau ke masjid atau ke musola itu sudah ada batasannya tuh, tanah, habis itu ada naik sedikit tangga kayak gitu. Nah di situ sudah ada tulisan suci, otomatis sudah sendal kita sudah kita lepas kayak gitu. Kemudian ya baru kita sholat di situ. Nah kalau di zaman Rasulullah enggak. Nah patokan saya di sini kalau misalkan pakaian dan lain sebagainya yang harus kita gunakan itu suci, itu hadis ini yang saya gunakan, itu kiasnya di sini. Jadi kias daripada sendal tersebut, yang mana di sini pada intinya bukan cuma sendal saja yang harus kita perhatikan kesuciannya, tapi semua yang kita gunakan di saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus suci daripada najis. Itu. Nah, kalau misal baju sudah di awal-awal kita sudah persiapkan betul-betul kan, baju, sarung itu, kopiah itu, songkok itu kita memang sudah persiapkan ini suci lah kayak gitu kan. Tapi kalau sendal karena ini di jalan kayak gitu kan, kita nggak tahu kapan kita menginjak kotoran dan lain sebagainya, maka itu hendak kita cek terlebih dahulu, kita bersihkan terlebih dahulu sebelum kita masuki masjid. Tapi ya umumnya kalau sekarang itu sudah tehel semua, sendal kita lepas ya otomatis ya ini sudah berbeda hukumnya. Tetapi di sini
bahwasanya pakaian ya itu harus suci dari najis ya. Kalau misalkan pakaian kita terdapat najis di situ, maka sholatnya tidak sah. Ini adalah salah satu syarat sah sholat. Kemudian analisis lafadznya adalah azan au qadhan di sini kotoran atau najis. Jadi kotoran apapun itu, kotoran manusia atau kotoran binatang itu tidak boleh ya. Tidak, itu kita harus singkirkan, kita bersihkan. Najis dengan hadas itu beda ya. Beda. Kalau misalkan hadas itu sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, tidak peduli itu suci itu kan. Kalau misalkan keluar dari kubul dan dubur, maka sholat kita batal. Nah, kalau misalkan kita masih belum suci dari hadas, itu ya, kita habis keluar air mani dan lain sebagainya, maka kita harus mandi wajib terlebih dahulu. Itu kalau misalkan hadas besar. Kalau misalkan hadas kecil, kita harus berwudu. Itu hadas. Nah, kalau misalkan najis, ini berbeda. Segala sesuatu yang di luar dari tubuh kita, itu kan seperti halnya darah binatang, kemudian apa lagi, darah binatang, darah hewan kayak gitu kan, di luar dari tubuh kita. Kemudian atau juga di tubuh kita juga ya kan, keluar begitu. Nah, itu juga masuk najis ya. Kemudian apalagi darah, bangkai, kemudian babi dan anjing. Nah, babi dan anjing ini ulama sepakat bahwa ini masuk daripada najis, dan beberapa yang lainnya kotoran itu juga termasuk najis, dan itu harus dibasuh ya, dibasuh. Bukan kita mandi wajib atau apa namanya wudu di sini, tapi kita harus hilangkan di situ ya. Kalau misalkan itu najis mughaladah, maka kita harus gosok sebanyak 7 kali kayak gitu. Nah, kemudian dicampur dengan salah satunya dengan dengan debu ya. Najis mughaladah di dalam mazhab Syafi'i itu adalah anjing dan babi. Itu di dalam mazhab Syafi'i ya kan. Jangan kaget kalau teman-teman, babi di negara lain itu bukan termasuk dalam kategori najis mughaladah. Itu biasa di Mesir, mazhab Maliki itu tidak mereka berpandangan bahwasanya babi itu bukan termasuk dari najis mughaladah. Secara umumnya memang seperti itu pandangan daripada mazhab Maliki. Ada dasarnya tersendiri. Itu sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya itu. Perbedaan pandangan empat imam mazhab masalah najis najis babi ini tadi ya. Ada, kalau mazhab Syafi'i itu mengatakan najis mughaladah, kemudian ulama yang lain tidak, itu najis mutawasitoh saja, seperti itu. Kemudian kalimat au di sini menunjukkan syak atau ragu dari pihak perawi ya, perawi ragu, tetapi makna yang dimaksud adalah sama, yaitu najis ya. Au di sini ini perawinya ragu di sini kan, waktu meriwayatkan sanadnya ini apakah au atau wa di sini kan. Nah, tetapi meskipun di sini au ada terdapat keraguan daripada perawi, dari pihak perawi di sini, maknanya sama, tidak merubah daripada kalimat sanad secara keseluruhannya. Baik itu au atau wa di sini maknanya sama, yaitu najis ya. Baik itu kotoran atau najis ya, semua ya sama kayak gitu, mesti harus dibasuh seperti itu. Wati ahadukumul ada di sini
Maksudnya adalah menginjak najis dengan sepatu atau dengan trompa atau dengan sendal seperti itu. Wati'a ahadukumul adza. Wati'a di sini maksudnya menginjak dengan sendal. Hufaihi ini adalah bentuk tasniah. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada single, kemudian tasniah, mufrad itu single, kemudian tasniah itu dua. Nah, lebih dari dua, baru lebih dari dua itu jamak. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu cuma ada single dan plural. Kalau lebih dari satu itu sudah masuk daripada plural. Itu jamak sudah. Tapi kalau di dalam bahasa Arab satu, kemudian mufrad itu ya, single, kemudian tasniah itu dua. Nah, baru plural jamak. Itu. Jadi hufai ini adalah bentuk tasniahnya. Nah, dari lafadz hufun. Jadi huf artinya sepatu ya. Artinya kaos kaki yang terbuat dari kulit. Kemudian semuanya dipakai sebagai alas kaki seperti trompa. Dikiaskan dengan huf. Jadi trompa itu masih kiasnya dengan huf. Ya kayak apa ya, sepatu-sepatu zaman dulu ya kan, kalau kita lihat ya, saya sudah bahas di Mas'hul Hufain di dalam kitab Fathul Qorib di situ kan. Nah itu kalau sepatu orang zaman dulu itu ya memang betul-betul pas kayak gitu. Jadi sepatu sama kaos kakinya itu memang terbuat dari kulit, diikat lagi dengan tali. Jadi sulit banget untuk melepasnya. Itu ya itu. Jadi dia betul-betul press di situ. Makanya ada kalau di zaman Rasulullah itu ada keringanan mashu halal hufain. Tapi mashu halal hufain di sini syaratnya sudah saya bahas di bab di dalam kitab Fathul Qorib di situ, bab yang serupa itu sepatunya tidak boleh dilepas. Syaratnya itu salah satunya adalah tidak boleh melepas sepatu tersebut. Tapi kalau kita melepas sepatu tersebut maka tidak berlaku lagi keringanan mashu halal hufain, mengusap di atas sepatu. Jadi ya kaki kita yang mesti harus dibasuh tuh. Seperti trompa yang dikiaskan dengan hoof itu ya kan. Jadi hoof itu sepatu yang memang betul-betul pas visit gitu ya, untuk dipakai, dan umumnya itu tidak dilepas selama dalam perjalanan itu. Kemudian fikih hadisnya di sini, yang pertama, sholat tidak batal karena adanya najis yang baru ia ketahui, tetapi dengan syarat segera menghilangkannya dengan sedikit gerakan sesudah mengetahuinya. Apabila hal itu dilakukan dengan gerakan yang banyak, maka sholatnya batal. Ini contohnya tai cicak lah, kecil kayak gitu kan. Dia jatuh misalkan, kita tahu, nah kita hilangkan seperti ini ya, itu tidak ada masalah, sholatnya tidak batal. Tapi kalau misal di situ yang jatuh misal sudah tai burung plak kayak gitu, sudah banyak lah kayak gitu, ya otomatis dia mesti keluar, sholatnya batal, dan dia harus bersihkan lagi, ganti pakaian lah kayak gitu kan. Demikian juga menurut mazhab Hambali, pendapat yang terkenal di kalangan mereka. Jadi ya mazhab ulama yang lain, kemudian mazhab Hambali di sini mengatakan kalau misalkan itu najisnya ya tidak begitu banyak, itu kan kita membersihkannya juga tidak membutuhkan gerakan yang banyak. Terus juga kita baru tahu pas pada saat sholat itu ya kan, baik itu dia memang sudah menempel atau mungkin baru jatuh, kayak gitu baru kita tahu, kita langsung bersihkan, ya itu tidak ada masalah. Itu sholat kita tetap sah. Itu menurut jumhur ulama dan Imam Ahmad bin
Hambal. Nah, tetapi di sini ada juga pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Qaul Qadim. Jadi Imam Syafi'i itu mempunyai dua pandangan, itu ada Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Nah, kalau misalkan dilihat dari kitab Qaul Qadim dan Qaul Jadidnya, batal sholat seseorang tersebut. Jadi kalau misalkan dia baru tahu nih ada najis di pakaiannya, itu maka sholatnya batal. Mau itu banyak atau itu sedikit. Demikian juga menurut pendapat yang terkenal di kalangan mazhab Syafi'i. Itu. Nah, kalau mazhab Maliki ini mengatakan batal sholatnya ketika ia mengetahui adanya najis, kecuali jika najis berada pada bagian bawah khuf. Jadi dia nggak tahu nih. Nah, dia nggak tahu berada di bagian bawah khuf, maka tidak batal. Maka ia harus segera melepaskan kedua khufnya. Jadi gini, kalau misalkan kalau misalkan di pakaian itu batal sholatnya. Tapi kalau misalkan kotorannya tersebut adanya di bawah telapak sepatunya atau telapak sendalnya, itu tidak membatalkan sholatnya. Hanya sendalnya itu yang harus dilepas. Seperti itu. Itu pandangan Imam Malik. Kemudian yang kedua di sini fikih hadisnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya apa yang harus mereka perbuat ketika perbuat terhadap najis yang mereka ketahui ada pada dirinya ketika sedang sholat. Jadi ya kalau misalkan ketika sedang sholat kita tahu nih sudah baru tahu ada najis misalkan seperti itu. Nah, maka Rasulullah sudah mengajarkan seperti itu. Ya kalau misalkan di sendal itu kita baru tahu di sendal kita ada najis, ya lepas kayak gitu kan. Kalau misalkan di pakaian, ya otomatis sholat kita batal, kita harus ganti pakaian kita seperti itu, ya kan. Yang ketiga adalah sholat dengan memakai sendal adalah disyariatkan asalkan dalam keadaan suci. Boleh ya istilahnya sholat menggunakan sendal itu. Asal di sini dalam keadaan suci. Tapi ini tidak berlaku di Indonesia. Itu ya di zaman-zaman sekarang. Kalau di zaman sekarang itu semua sendal, sepatu harus dilepas, ya kan? Dilepas apapun kondisinya. Karena kan ya sudah ada ini juga sudah ada tehel dan lain sebagainya, maka hukum berubah sesuai dengan perkembangan zamannya. Yang keempat adalah menggosok sendal ke tanah dapat mensucikan najis dan mensucikan najis yang ada pada bagian bawah sendal tersebut, sekalipun najis tersebut basah, ya bukan kering tapi basah, itu dapat mensucikan najis. Demikian menurut pendapat Imam Ahmad. Abu Yusuf berlandaskan makna lahiriah daripada hadis ini. Jadi kita gosok sendal kita seperti itu, mau itu najisnya itu dalam keadaan basah ataupun kering, itu tetap suci. Itu pandangan Imam Ahmad dan Abu Yusuf berdasarkan makna lahiriah daripada hadis tersebut. Sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa najis yang ada di pada sendal itu basah, maka tidak menjadi suci hanya dengan menggosokkannya ke tanah. Jadi kalau Imam Malik dan Imam Syafi'i, kalau najis tersebut basah, maka tidak menjadi suci hanya dengan menggosokkannya ke tanah, tetapi wajib dicuci. Itu pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Keduanya menginterpretasikan hadis ini, yaitu najis yang terinjak tersebut posisinya dalam keadaan kering.
Nah, tapi kalau dalam keadaan basah wajib dicuci, tidak bisa digosok seperti itu. Ya. Tetapi dapat dihilangkan. Ya. Nah, itu kalau misalkan kering itu dapat dihilangkan dengan menggosoknya, dengan menggosokkan ke tanah. Ya. Nah, itu pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i. Bagaimana dengan Imam Abu Hanifah di sini? Imam Abu Hanifah berpendapat yang dimaksud dengan najis ialah najis yang ada rupanya, ya, lagi kering. Karena najis yang basah akan mencemari tanah dan bertambah menyebar kemana-mana. Jadi yang dimaksud dengan najis yang bisa digosok itu adalah najis yang ada rupanya, yang memang betul-betul yang kering lah, itu kita bisa gosok lah. Tapi kalau misalkan itu najis basah itu, maka itu nanti bisa mencemari tanah dan menyebar kemana-mana. Nanti orang injak, yang orang lain nanti nginjak lagi seperti itu, dan bisa najisnya kemana-mana. Jadi ya mesti memang menurut pandangan saya itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i sepakat kalau misalkan najis yang basah itu wajib dicuci, gitu ya, wajib dicuci. Itu perbedaan pandangan keempat imam madhab. Ya, jadi teman-teman bisa pilih ya. Kalau di Indonesia mayoritas bermadhab Syafi'i itu tidak ada masalah, itu kan apa namanya, dicuci kayak gitu. Ada juga yang berpandangan kepada Imam Ahmad bin Hambal, mau itu basah atau kering digosok saja seperti itu, sesuai dengan makna lahiriah daripada hadis ini juga tidak ada masalah, itu sah-sah saja. Kemudian ada yang berpandangan pada Imam Abu Hanifah, itu juga nggak ada masalah ya. Jadi teman-teman boleh bebas untuk memilih ya. Itu jangan sampai teman-teman saling menyalahkan satu sama lain. Ya, jadi kalau saya itu kalau ada perbedaan pandangan daripada ustadz itu, ya kan, ini boleh, ini tidak boleh dan lain sebagainya. Walaupun ustadz tersebut tidak mendetailkan pandangan Imam Syafi'i, pandangan Imam Ahmad bin Hambal, pandangan itu, kalau berbeda pandangan itu saya tidak ada masalah. Oh, Ustadz Abdul Somad misalkan seperti itu mengharamkan catur, itu berdasarkan pandangan salah satu ulama mazhab Syafi'i, Ibnu Katsir salah satunya di situ. Itu menjelaskan catur itu hukumnya haram, tidak ada masalah. Seperti itu. Ada yang membolehkan, itu juga dibahas juga di dalam kitab tafsir tersebut. Contoh lagi, rokok itu haram yang disampaikan oleh Ustadz Latif. Meskipun saya perokok, saya tidak ada masalah. Itu karena apa? Itu juga saya wajib hormati karena banyak daripada ulama-ulama mutakhirin yang mengharamkan rokok tersebut. Itu kita mesti harus hormati. Nggak boleh kita caci maki ustadz-ustadz tersebut. Meskipun kita tidak sampaikan ulama yang menjadi pegangannya, itu tapi kita caci beliau, itu sama halnya kita sudah mencaci ulama-ulama yang menjadi rujukan beliau. Itu kan, itu misal contoh ya kan, saya karena saya tidak paham dengan Ustadz Khalid Basalamah kayak gitu kan, langsung saya hina-hina beliau kayak gitu kan, karena pandangan beliau itu bahayanya nanti bisa ke ulama-ulama yang menjadi rujukan beliau. Nah, ulama-ulama yang menjadi rujukan beliau itu adalah ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah juga, itu kan. Kayak contohnya masalah bid'ah, kemudian masalah apalagi masalah tauhid dan lain sebagainya, hanya karena perbedaan pandangan itu ya, kita tidak suka dengan ustadznya langsung kita hantam beliau, itu sudah bisa jadi itu kemungkinannya adalah kita menghantam juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati-hati. Cukup dengan mengatakan saya tidak sependapat dengan pandangan ustadz-ustadz yang lain, itu sudah tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan harus belajar lagi dengan kata-kata yang tidak pantas, itu nauzubillah min zalik.
ulama-ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah melakukan hal seperti itu. Contoh lagi mungkin yang berbeda pandangan itu masalah furu, itu kalau yang dipelis itu ya. Saya pernah dengar pernyataan beliau bahwasanya anak zina itu boleh mengambil nasab kepada ayahnya. Jadi selama ayahnya mengakui anak tersebut bisa mengambil nasab daripada ayahnya. Cuman mengambil nasab loh ya, bukan artinya menghalalkan perzinahan. Kayak gitu. Ya, ya karena berbagai macam pertimbangan, itu kalau Ustadz Ferlis itu mengambil pandangan minoritas ulama itu. Ada orang yang nggak tahu hukum, nggak tahu apa segala macam, terus lalu maki ustadz tersebut, ya kan berarti antum menghalalkan perzinahan dong kalau seperti itu, kan kayak gitu ustadz sesat lah dan lain sebagainya. Itu tidak boleh karena apa? Pandangan daripada beliau, walaupun ini minoritas ulama, itu ada ulama-ulama besar juga di situ. Hati-hati katanya kan. Jadi usulnya itu perzinahan itu haram. Tidak ada ulama manapun, mayoritas atau minoritas, tetap sepakat bahwasanya itu haram. Nah, apabila memenuhi daripada unsur-unsurnya untuk seseorang tersebut dirajam, maka dirajam. Nah, di sini yang terjadi perbedaan pandangan di masalah furu'nya. Nah, di sini masalah cabangnya. Masalah furu' di sini yang banyak ulama itu berbeda pandangan di sini kan. Ulama mayoritas ulama mengatakan, sekelas Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya kalau misalkan anak tersebut ya kan lahir dari hasil zina, maka ya dia tidak bisa mengambil nasab daripada ayahnya. Itu mau itu diakui atau tidak diakui. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan seorang ayahnya tersebut bisa menikahi anaknya. Tetapi pandangan ini juga dibantah oleh Ibnu Taimiyah. Itu ya kan istilahnya Ibnu Taimiyah mengatakan beda lagi kayak gitu kan. Daripada ulama-ulama minoritas gitu, bahwasanya boleh seorang anak tersebut mengambil pada nasab daripada ayahnya kayak gitu dengan dalil-dalil yang memang sama-sama kuat itu ya kan itu. Tapi di antara mayoritas ulama dan minoritas ulama tidak ada yang mengatakan bahwasanya ulama yang membolehkan seorang anak mengambil nasab daripada bapak zinanya itu mengatakan ulama tersebut menghalalkan perzinahan. Tidak ada. Itu. Tidak ada. Itu semua perbedaan pandangan masalah furu' itu ya. Ya seperti itu ya kan. Ya kalau di Indonesia itu ya untuk catatan sipil, KTP dan lain sebagainya tidak ada masalah kalau menurut saya mengambil pandangan minoritas ulama dinasabkan kepada bapaknya kayak gitu. Bapakmu siapa tuh, itu kan misalkan Haji Muhammad Rum dan lain sebagainya, terus kayak gitu. Walaupun kadang di suatu kasus kayak gitu ada yang dung duluan kayak gitu, gol duluan kayak gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang salah, yang mungkin keliru, harus yang menyakiti hati teman-teman semuanya. Itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti teman-teman bisa koreksi apabila ada kesalahan ya. Kemudian juga apabila ada kesalahan, kemudian ada hal-hal yang mesti harus teman-teman koreksi, perbarui dan lain sebagainya, bisa atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.